on the battleship Missouri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom. Apakah berita yang barusan kudengar itu benar? Menyerah kepada sekutu, aku harus cepat-cepat memberitahu kepada Soekarno dan Hatta. Sekitar pukul 2 sore, tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir pergi menemui Bung Hatta di kediamannya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Syahrir. Ada masalah yang ingin ku beritahukan. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada masalah apa? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kemerdekaan Indonesia tidak lagi melalui Jepang, agar kemerdekaan Indonesia kita tidak dicap sebagai buatan Jepang. Benarkah itu, Syahrir? Jikalau benar, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi, siapa yang akan memproklamasikan? Saya pikir Bung Karno lah yang pantas melakukan itu. Bung Karno adalah ketua PPKI. Apakah beliau mau melakukannya? Kalau begitu, kita harus segera menemui beliau. Ya, baik. Akhirnya, setelah berbincang dengan Bung Hatta, Syahrir pun pergi menemui Bung Karno bersama dengan Bung Hatta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami ingin bertemu Bung Karno. Ada yang ingin kami sampaikan. Ini sangat penting. Silakan masuk. Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang telah mendengarnya dari radio. Kita jangan dulu percaya akan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan kebenaran berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi, Bung, saya sudah pastikan bahwa berita itu benar adanya. Saya tentu senang jika berita itu benar adanya. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita tetap harus waspada, karena ini menyangkut masa depan rakyat. Saya juga berpikir seperti itu. Kita harus memikirkan masalah ini dengan baik-baik, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Baiklah, mungkin Bung Karno lebih tahu apa yang pantas untuk masa depan rakyat. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 1945, dua orang pemuda, yaitu Subadio Sastro Satomo dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bagaimana keputusannya, Bu? Kami belum mengambil keputusan apapun, karena berita itu belum pasti kebenaran. Kami yakin, Bung, hampir seluruh pemuda di Indonesia telah mendengar berita ini. Bukankah ini kesempatan yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Kami berdua pun senang mendengar berita itu, tapi kita harus memikirkan secara matang.
Tapi Bu, kami bersama pemuda ingin segera kemerdekaan kita dilaksanakan. Kami rindu kebebasan. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, Subadio dan Subianto memilih meninggalkan Bung Hatta dengan rasa kesal. Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Setelah 2 kali perwakilan pemuda mendatangi Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia, tetapi Bung Hatta dan Bung Karno tetap menolak. Akhirnya, para barisan pemuda mengadakan rapat di ruang laboratorium Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Khairul Saleh. Pertemuan itu menghasilkan bahwa akan membawa Soekarno dan Hatta untuk diamankan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para golongan tua tidak menyetujui keputusan kita. Bagaimana kalau kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Tetapi kemana? Bagaimana kalau kita membawanya ke Rengas Dengklok? Karena di sana keamanannya terjaga. Ya, saya setuju dengan pendapatmu. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Mari. Setelah rapat yang telah dilakukan para golongan muda, Darwis dan Wikana pergi menemui Bung Karno dan Hatta di kediaman Bung Karno untuk berunding mengenai kemerdekaan Indonesia. Bu, bagaimana keputusannya? Masih seperti kemarin, kami belum bisa memastikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, kami barisan para pemuda sudah yakin bahwa kita harus segera memerdekakan bangsa kita. Kami tetap pada pendirian kami. Wikana dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dan membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Khairul Saleh. Hasil pertemuan yang diadakan itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Dan orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno-Hatta. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Para golongan tua masih menolak pendapat kita. Kita harus tetap pada pendirian kita. Betul, kita harus merdeka sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Jalan satu-satunya kita harus membawa Soekarno dan Hatta dan menculiknya membawa ke Rengas Dengklok. Ya, Bagaimana jika Darwis dan Wikana yang menculik Bung Karno, lalu Khairul Saleh dan Yusuf yang menculik Bung Hatta? Baiklah, setuju. Malam harinya, Darwis, Wikana, Khairul Saleh dan Yusuf melancarkan aksi menculiknya dengan datang langsung ke kediaman Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa? maaf kami mengganggu, tapi Anda harus ikut kami sekarang. Kalian akan mau kemana? Jangan banyak bertanya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Khairul. Ada apa? Pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 kembali mengadakan rapat di kebun binatang yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Kita sudah 3 kali menunjuk Soekarno dan Bung Hatta, tapi beliau tetap pada pendiriannya dengan alasan masih tidak meyakini bahwa berita kekalahan Jepang. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadakan perlawanan terhadap pasukan Jepang? Ya, kita harus cepat memerdekakan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baiklah, kita adakan gerakan memukul terhadap pasukan tentara Jepang juga.
Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau masih tidak meyakini berita tentang kekalahan Jepang. Mungkin apabila kita punya bukti kebenaran itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan percaya dan mau memerdekakan Indonesia. Kalau begitu, aku menugaskanmu Ahmad Subarjo untuk mencari informasi itu. Baik, saya laksanakan. Pagi hari, tanggal 16 Agustus, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba, dia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Kemana perginya Soekarno dan Hatta? Aku yakin Wikana pasti mengetahui di mana Soekarno dan Hatta berada. Kemudian Subarjo pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi mengenai kekalahan Jepang. Ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Apakah benar berita tentang Jepang betul-betul menyerah kepada sekutu? Ya, itu benar. Mereka telah menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Setelah Ahmad mendengar pernyataan dari Laksamana Maeda, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Prapatan Gambir nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana. Wikana, kau ada di sini. Apa kau tahu Soekarno dan Hatta disembunyikan? Tidak. Lalu, di mana Soekarno dan Hatta sekarang? Aku tidak tahu. Langsung melanjutkan pekerjaannya. Kemudian Wikana bertemu Yusuf Kunto dan tiba-tiba datang Subarjo. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta? Masih tidak mempercaya tentang berita kekalahan Jepang. Kalian harus percaya kepada saya. Kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana. Saya sudah punya bukti tentang kekalahan Jepang. Bawa Soekarno Hatta ke Jakarta. Tidak, kami tidak ingin rencana yang sudah direncanakan gagal. Kalian coba pikir, Soekarno Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita karena tidak percaya dengan kekalahan Jepang. Saya sudah punya bukti yang jelas tentang berita itu. Jadi, saya mohon kalian percayakan pada saya. Baiklah, kita bawa Soekarno Hatta ke Jakarta. Subarjo segera menuju Rengas Dengklok. Ia berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan sebelum tengah hari keesokan harinya atau pada tanggal 17 Agustus. Para pemuda setuju. Soekarno Hatta diboyong ke Jakarta dan baru sampai di Jakarta sekitar pukul 11 malam, tanggal 16 Agustus 1945. Subarjo, cepat kau kumpulkan semua anggota PPKI yang ada di Jakarta. Akan dikumpulkan di mana mereka semua, Bu? Kumpulkan saja di Hotel Des Indes. Setelahnya Subarjo menghubungi para anggota PPKI, dia langsung menuju hotel. Namun sayang, Hotel Des Indes tidak bersedia menyediakan tempat berapat malam itu. Atas usaha Subarjo, pertemuan itu dialihkan menjadi di kediaman Laksamana Maeda. Agustus 1945 dini hari, di ruang makan rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong ketikan naskah ini. Baik, Bung. Jadi, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Karena tanggal 17 adalah tanggal di mana diturunkannya Al-Quran. Selain itu, umat Islam sholat sehari semalam dengan 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melakukannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan jaringan. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bu. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10 tepat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno membacakan pidato pendahuluan lalu membacakan proklamasi kemerdekaan. Ini benderanya, Pak. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa kita sendiri. Bangsa tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Ada bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri, dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan
bermusyawarah itu telah setia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan mereka itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.